Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Elon ini terjadi ketika Elon dan kedua temannya yang bernama Hendro dan Jiman pergi ke Jawa Tengah untuk menghadiri pemakaman kakek Jiman yang baru meninggal 3 hari yang lalu. Jiman yang baru datang dan tidak ikut orang tuanya saat pemakaman kakek dikarenakan Jiman baru saja kembali ke Jakarta setelah naik gunung bersama beberapa temannya. Waktu yang tidak mungkin untuk menunggu Jiman karena kakek akan dimakamkan sore di hari yang sama, membuat orang tua dan adiknya berangkat terlebih dahulu ke rumah kakek di hari yang sama saat mendengar kabar kakek telah meninggal sekitar jam 6 pagi. Jiman dan kedua temannya yang sudah 1 jam berada di rumah kakek diminta ibu untuk pergi ke kuburan kakek sebelum maghrib, mengingat pemakaman yang berada jauh dari perkampungan dan sangat sepi. Ibu khawatir dan tahu percis situasi di sekitar pemakaman yang ada di desa tetangganya itu. Ibu yang lahir di kampung dan banyak mendengar cerita mistis yang diceritakan kakek sewaktu masih kecil, berkali-kali berpesan agar Jiman pulang langsung ke rumah setelah dari kuburan kakek. Dan sebelum masuk harus mencuci tangan, kaki, dan mukanya sebelum masuk ke dalam rumah. Jiman yang masih capek dari perjalanan meminta ibu untuk bersabar dan dia akan pergi sekitar jam 4 sore nanti. Jiman juga menyampaikan keinginan kedua temannya untuk menginap di rumah kakek selama 1 minggu. Selain menemani Jiman, mereka juga mau berlibur untuk mengisi liburan panjang sehabis ujian semesteran. Untuk menghemat biaya sewa hotel, Jiman meminta kepada ibu agar temannya tinggal di rumah kakek saja, mengingat kakek memiliki 2 rumah di kampungnya. Tapi Jiman tidak mau temannya tinggal di rumah kakek yang sekarang dia kunjungi, karena terlalu banyak saudara yang menginap di rumah itu untuk mempersiapkan 7 harinya kakek. Elon dan Hendro juga merasa segan untuk menginap nanti. Karena rumah kakek yang satunya lagi kosong dan hanya berjarak 200 meter dari rumah yang ditempatinya sekarang, ibu memperbolehkan Jiman dan kedua temannya untuk tinggal di rumah kakek yang satunya lagi. Sore sekitar jam 5, Jiman dan kedua temannya sudah sampai di pemakaman kampung di mana kakek terbaring di sana. Tanah yang masih merah dengan bunga tabur yang mulai kering terlihat di atas kuburan kakek. Jiman dan kedua temannya langsung bersimpu dan berdoa di atas kuburan. Setelah berdoa dan terdiam sejenak, mata Hendro melihat ke sekeliling area pemakaman. Entah apa yang dilihat. Tangannya menepuk pundak Jiman yang sedang tertunduk memainkan bunga kering yang ada di atas kuburan. "Man, sepi banget ya. Jangan lama-lama. Gak ada siapa-siapa di sini." Jiman yang mendengar perkataan Hendro mendongakkan kepalanya, matanya menatap ke depan. "Kalau mau rame, di pasar sana. Ya namanya kuburan pasti sepi lah, apalagi udah mau maghrib." "Pasar aja sepi kalau udah malam," sahut Elon membenarkan perkataan Jiman. "Kata ibu gue, dulu waktu dia kecil, kampung ini angker. Penduduknya sedikit, apalagi pasti jadiin kuburan, lebih angker lagi." "Sekarang masih angker nggak?" tanya Hendro sambil melirikkan matanya ke kuburan yang ada di depannya. Tangan Jiman tiba-tiba mengusap rambutnya. Ada tetesan air mengenai kepala. Jiman mendongakkan kepala. Tak terkecuali Hendro dan Elon, tangannya juga mengusap rambut dan terkena tetesan air. "Hujan ini." Mata Jiman melihat ke sekeliling area pemakaman. Kakinya langsung berlari kecil meninggalkan kuburan kakek diikuti kedua temannya. Hujan yang semakin deras membuat baju mereka sedikit basah. Hendro dan Elon yang hanya mengikuti kemana Jiman pergi, berhenti berlari ketika kakinya menginjak sebuah rumah yang ada dekat kuburan. Rumah tua yang nampak mulai rusak dan berada di pinggir area pemakaman menjadi pilihan buat mereka berteduh. Tidak ada pilihan lain kecuali rumah itu.
karena tidak ada gubuk atau tempat berteduh lainnya di daerah pemakaman. Dengan baju yang sedikit basah dan nafas tersengal-sengal karena berlari, mereka berdiri di depan teras. Mata Hendro yang penakut melihat ke pintu rumah yang terbuka sedikit. Berkali-kali matanya memandangi ke sekeliling teras dan langit-langit plafon rumah yang nampak sudah rusak dan kotor. Ini rumahnya siapa ya? Elon dan Jiman yang sedang melihat ke area kuburan memalingkan wajahnya mendengar suara Hendro. Kata ibu gua ini rumah orang kampung sini. Kok dibiarin kosong? Kayaknya udah ditinggalin lama nih rumah. Tanya Hendro sambil melangkahkan kakinya mendekati pintu yang terbuka sedikit. Hujan semakin besar, derasnya air sampai masuk dan menghampiri mereka yang berdiri di teras rumah. Masuk aja yuk ke dalam. Jiman melangkahkan kakinya mendekati pintu. Tangannya mendorong pintu yang nampak susah untuk dibuka. Jiman dan kedua temannya yang sudah masuk ke dalam dan berada 1 meter dari pintu, melihat masih ada beberapa perabotan yang ditinggalkan di ruang utama. Beberapa kursi kayu, lemari yang berdebu masih berada di tempat itu. Masih ada perabotannya. Jiman mengajak kedua temannya untuk masuk lebih ke dalam. Kaki mereka memasuki setiap ruangan yang ada di rumah itu. Salah satunya kamar yang berada di belakang dekat dapur. Kamar yang sedikit gelap dan berbau karena debu dan lama dibiarkan kosong. Terdapat ranjang kayu yang mulai rusak beralasan tikar yang berdebu. Duduk sini, pegel kaki gua. Jiman mengajak Elon untuk duduk di sampingnya di pinggir ranjang. Jangan duduk sembarangan lo, ini kan rumah udah lama kosong. Elon menolak untuk duduk di pinggir ranjang itu. Matahari yang mulai terbenam dan cahayanya tak lagi masuk ke dalam rumah, membuat Elon melihat jam yang ada di tangannya. Keluar yuk, udah jam 6 lewat ini. Elon dan Hendro melangkahkan kakinya menuju pintu kamar. Elon yang melihat Jiman tidak berdiri, menoleh ke belakang. Tersentak kaget melihat apa yang ada di belakang Jiman, membuat Elon menarik tangan Hendro yang ada di sebelahnya. Mereka melihat sosok pocong menempel percis di punggung Jiman. Mulut mereka tidak bisa bersuara. Dengan badan yang gemetaran dan hanya menggerakkan tangannya, mereka sekuat tenaga memberitahu Jiman ada sosok yang menggelantung di pundaknya. Jiman yang menundukkan kepala dan tidak melihat ke arah temannya, mengurut leher bagian belakangnya yang terasa berat dan sakit. Karena tidak mendapat respon, Hendro dan Elon berlari meninggalkan Jiman. Jiman yang masih berada di dalam kamar, seperti tidak mendengar kedua temannya lari meninggalkannya. Tangannya masih memijat leher dan pundaknya yang terasa pegal. Kurang lebih 10 menit, Jiman tidak keluar. Elon berteriak sekencang-kencangnya memanggil Jiman untuk keluar dari kamar. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu, Jiman menghampiri kedua temannya. Mata Hendro dan Elon tajam menatap Jiman untuk memastikan kalau pocong yang ada di pundaknya sudah tidak ada. Ngapain sih lo teriak keras-keras? Elon yang melihat ke arah Hendro mengedipkan matanya. Dia berharap Hendro tidak memberitahu apa yang dilihatnya tadi, supaya Jiman tidak takut. Hujan yang masih gerimis, mereka terobos untuk sampai ke tempat parkir. Area kuburan yang sudah gelap ditambah gerimis hujan membuat Jiman berjalan cepat mendahului kedua temannya. Tepat di tengah area kuburan, sebelum mencapai tempat parkir, Hendro menepuk pundak Elon yang berjalan di depannya. Elon, berhenti Lon. Elon menoleh ke belakang. Tangan Hendro menunjuk ke arah depan, ke arah Jiman yang sudah 20 meter di depannya. Refleks, Elon melihat ke depan. Tersentak kaget dan mundur ke belakang, menghentikan langkahnya. Mata mereka tak berkedip melihat Jiman menggendong pocong di punggungnya. Badan mereka gemetaran, memilih untuk diam di tempat. Gimana Lon? Kasih tahu nggak? Jangan, dia kan naik motor. Selama dia nggak berasa gendong pocong, biarin aja. Kita jaga jarak aja.
Belum juga hilang dari rasa takutnya, mereka tersentak kaget ketika pocong yang digendong Jiman menoleh ke belakang, menatap Hendro dan Elon. Seketika mereka menundukkan kepalanya, menghindar dari sorotan tajam mata pocong itu. Sepanjang perjalanan, Elon dan Hendro yang berboncengan melihat Jiman yang ada di depannya menggendong pocong di belakang pundaknya. Berkali-kali motor Jiman berhenti. Dia merasa motornya begitu berat, padahal Jiman tidak membawa apa-apa di belakang motornya. Setelah hampir 1 jam di perjalanan, mereka sudah sampai di rumah kedua kakek. Mereka tidak mampir untuk menemui ibu dan keluarga yang ada di rumah pertama kakek. Karena kedinginan dan merasa berat di pundaknya, Jiman langsung mandi dan tidur di kamar depan. Sedangkan Elon dan Hendro tidur di kamar yang sama yang letaknya bersebelahan dengan dapur. Tepat jam 11 malam, Elon dan Hendro yang masih membicarakan kejadian sore tadi tersentak kaget mendengar suara teriakan dari kamar Jiman. Mereka langsung berlari menghampiri Jiman. Jiman yang terduduk di atas ranjang seperti orang ketakutan melihat ke arah pintu kamar yang tidak dikuncinya. Hendro dan Elon yang sudah berada di samping ranjang mengusap pundak Jiman. "Tenang, Man. Tenang. Lu kenapa, Man?" Tadi gue kayak lihat pocong di depan pintu. Gue tadi bangun mau kencing. Pas gue lihat kayak ada pocong berdiri di depan pintu," jawab Jiman sambil menunjukkan jarinya ke arah pintu kamar yang terbuka. Elon dan Hendro saling bertatapan. Mereka sudah menduga kalau pocong itu bakal ikut sampai ke rumah. Elon memberi tanda ke Hendro untuk menceritakan apa yang mereka lihat di rumah kosong tadi. "Man, sebenarnya waktu lu duduk di ranjang di rumah kosong itu, gua sama si Elon tuh udah lihat ada pocong di belakang lu." Hendro menceritakan secara detail apa yang mereka lihat, bahkan sampai melihat Jiman menggendong pocong saat mengendari motor sewaktu pulang dari kuburan. "Kenapa lu diam aja, nggak ngomong sama gua? Gue takut lu panik, apalagi lu bawa motor sendirian." Belum juga hilang rasa takutnya, secara tiba-tiba muncul pocong tepat berdiri di depan pintu. Mata mereka bertiga serentak melihat ke arah pintu. Seperti mau pingsan rasanya. Mata mereka tak bisa berkedip. Badan terasa lemas seketika. Dan dalam waktu yang bersamaan, pocong itu menghilang dari pandangan mereka. Seketika mereka saling menarik bantal yang ada di depannya untuk menutupi mata. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Berkali-kali mereka merasa pocong itu lewat di depan kamarnya. Padahal pintu kamar sudah ditutup. Tapi rasa takut yang membuat mereka sampai berhalusinasi kalau pocong itu lewat tepat di depan pintu kamar. Kebesokan pagi, sekitar jam 9, dengan mata yang masih mengantuk, mereka pergi ke rumah pertama kakek. Di sana, Jiman menceritakan apa yang dialaminya. Ibu dan ayah mendengar itu sedikit kesal, karena sudah berkali-kali meminta Jiman untuk ke kuburan kakek secepatnya supaya tidak kemalaman. Mengingat sudah 1 minggu ini, hampir setiap sore di tempat di rumah kakek pasti turun hujan. Paman yang juga ada di rumah itu langsung membawa Jiman dan kedua temannya untuk mengunjungi salah satu kenalan paman yang dapat mengusir makhluk tak kasat mata yang mengganggu keponakannya kemarin malam. Di dalam perjalanan menuju ke rumah kenalannya, paman menceritakan kalau rumah yang didatangi Jiman dan kedua temannya adalah rumah salah satu penduduk yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Istri dan kedua anak pemilik rumah itu pergi setelah suaminya berkelahi dengan salah satu warga di sekitar rumahnya. Suaminya yang dipenjara karena membunuh warga di sekitar membuat istri dan kedua anaknya ketakutan karena hampir tiap malam didatangi pocong yang menerornya sejak warga yang terbunuh itu dikuburkan di pemakaman itu. Sampai di rumah kenalan paman yang bernama Mbak Paija, Jiman dan kedua temannya menceritakan apa yang dialaminya. Mbak Paijan yang ramah hanya tersenyum, bahkan sekali-sekali tertawa kecil mendengar cerita Jiman. "Nanti
Mbak bersihin. Pocongnya itu cuma minta digendong karena kakinya sakit, ditebas parang sewaktu hidup. Tapi itu bukan arwah orang yang meninggal kan, Mbah? Tanya Jiman penasaran. Bukan, itu mah kerjaan jin. Mereka meniru kejadian yang dialami manusia, apalagi kalau matinya sampai penasaran. Tak sampai setengah jam, Jiman dan kedua temannya sudah dibersihkan dari energi jahat pocong rumah kosong itu. Segelas air putih yang telah didoakan diberikan ke mereka. 2 hari setelah dibersihkan, Jiman tidak merasakan sakit lagi. Pundak yang biasanya terasa berat, sekarang sudah biasa saja. Hendro dan Elon juga tidak melihat lagi Jiman menggendong pocong di pundaknya. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.